Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus, ya? Iya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah pertama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Tim SAR gabungan berkejaran dengan waktu menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khosini. Sudah lebih dari 24 jam, bangunan pesantren ini ambruk ketika santri sholat asar berjamaah Senin sore. Namun kerja cepat saja tak cukup. Perlu perhitungan matang agar puing bangunan tak membahayakan nyawa yang masih terperangkap di dalamnya. Saya dan tim kita sampai sudah bawa ekskavator, bayangan kita angkat-angkatin pakai alat berat. Ternyata baru di starter aja, lendutan dari beton balok yang ini itu menunjukkan instabilitas dan bisa ambles, sedangkan banyak tanda-tanda kehidupan. Ini secara perpetual kan kita ngelihat, 11 sudah, ditambah ini sekitar 6-7. Jadi kan itu total bisa. Tapi begitu kita bilang sekian, begitu ada tanda-tanda kehidupan, kita teman-teman Basarnas maksudnya. Karena kami ini dari Pemda ya ini memberikan dukungan posko, dukungan logistik, dan kelancaran dengan Polda. Bangunan pondok pesantren Al-Khosini diduga ambruk karena kegagalan konstruksi bangunan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur, meminta pendampingan pemerintah jika pesantren ingin menambah bangunan. Kadang pesantren itu Mbak, karena banyaknya jumlah santri, itu kadang memang jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu Mbak. Anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu Mbak. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf meninjau langsung kondisi bangunan pesantren yang roboh. Gus Yahya juga memberikan penguatan kepada keluarga korban dan berdoa bersama. Penting kita konsentrasi pada penyelamatan dulu. Nanti apabila semuanya sudah emergency ya, kedaruratan, ada ini sudah bisa dilewati, nanti bagaimana kita akan membuat langkah-langkah agar semakin mencegah. Sudah ada sekitar 100 lebih orang telah ditemukan, 3 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban bangunan ponpes roboh, beberapa diantaranya masih dirawat di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan terkini upaya penyelamatan korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur? Kami akan bahas bersama Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radit. Iya, saya ke Pak Muhari dulu. Pak Muhari, boleh diinformasikan data terkini yang korban yang selamat lalu juga yang meninggal berdasarkan data dari BNPB yang sudah dihimpun Pak?
Ya, berdasarkan data yang kita juga dapatkan dari Kakansar Jawa Timur dan teman-teman BPBD di daerah, eh, per sore ini data pukul 14.00 tadi itu jumlah total korban 100 orang dengan rincian masih ada dirawat inap rumah sakit itu 26 orang, kemudian yang sudah keluar rumah sakit 70 orang, meninggal itu 3 orang atas nama Maulana Alvan Ibrahim, kemudian Muhammad Masudul Haq dan Muhammad Soleh. Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Siti Hajar itu 1 orang. Dan selain dari 100 korban ini, data Basarnas itu masih menyampaikan ada 91 orang yang masih dalam proses pencarian. Selain itu, tadi juga disampaikan ada beberapa korban yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, RS Siti Hajar, Rumah Sakit Delta Surya, Rumah Sakit Sela Medika, dan Rumah Sakit Unair. Jadi cukup banyak dan di beberapa titik korban dari ambruknya musola di pesantren Sidoarjo ini tetap fokus kita memang dalam pencarian yang 91 orang, Mas Radi. 91. Berarti masih ada 91 orang ini yang terjebak di reruntuhan ya Pak Muhari ya? Ya, data Basarnas menyebutkan demikian. Baik. Nah, saya juga ingin tanyakan, kami juga sempat mendapatkan visual komunikasi interaksi antara tim penyelamat dengan beberapa korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Nah, saya ingin tahu juga dari 91 orang ini Pak Muhari, apakah semuanya sudah terdata oleh tim SAR bahwa mereka masih ada tanda-tanda kehidupan atau masih merespons ketika diajak berkomunikasi dengan tim penyelamat? Ya, dari komunikasi dan informasi yang kita himpun dan komunikasi dengan teman-teman di lapangan, memang ketika tim pencarian dan pertolongan mencoba berkomunikasi dengan korban atau santri yang terjebak di dalam puing-puing itu masih ada respon-respon yang didapatkan. Ini sebenarnya kan peluang dan harapan bagi kita untuk bisa mempercepat upaya pencarian, tetapi memang kendalanya seperti tadi kita lihat secara visual, lokasi ambruknya musola ini kan berada dikelilingi oleh bangunan yang juga masih ada, sehingga ketika kita memerlukan alat perangkat untuk mengungkit secara keseluruhan, karena kalau misalkan dari satu sisi itu akan mengganggu keseimbangan dari beban di tempat lain, sehingga dikhawatirkan beban ini terganggu. Kita lihat kan tadi ada 3 lapis cor-coran lantai yang kemudian menjadi satu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalkan ini tidak diperhitungkan secara matang, maka upaya penyelamatan nanti bisa berbalik. Nah, ini kan tentu saja tidak kita inginkan. Jadi bagaimana caranya tim juga mempertimbangkan untuk membawa serta ahli konstruksi untuk melihat di titik mana seharusnya kita bisa melakukan pengungkitan yang tidak kemudian menimbulkan fatalitas di tempat yang lain, Mas Radi. Baik. Pak Bupati, Pak Bandi, tadi Pak Muhari sudah bilang ini kan perlu kehati-hatian, ekstra kehati-hatian untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan, karena takutnya kalau memang mendatangkan alat berat, ini juga sudah ditegaskan oleh Pak Wagub Jawa Timur, Pak Emil Dardak juga tadi, bahwa ini takutnya mengganggu keseimbangan bangunan yang ada di sebelah-sebelahnya, sehingga malah tambah membahayakan baik korban maupun juga tim penyelamat. Nah, sejauh ini bagaimana kerjasama yang dilakukan dari Pemkab Sidoarjo maupun Pemprov maupun tim penyelamat untuk sama-sama juga ikut menyelamatkan korban tanpa mengganggu keseimbangan bangunan yang disebutkan Pak Muhari tadi, Pak Bupati? Ya. Terima kasih ya Pak Radi ya. Hari ini kita sudah semuanya berkooperasi antara pemerintah provinsi maupun Kabupaten Sidoarjo ya. Langkah yang kita ambil, kita sudah kerjasama dengan SAR, bergabung BPD, Basarnas, TNI, Polri, Teganas, semuanya kita libatkan ya. Tadi alhamdulillah karena hari ini kita pakai visual, kita harus hati-hati ya, harus berhati-hati. Tadi disampaikan masih ada 91. Ada masih 4 yang belum terselamatkan ya. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan alat-alat berat yang sudah kita siapkan oleh
Kabupaten Sidoarjo. Ini sudah kita siapkan, ada advisator ada 3. Nah ini kita harus berhati-hati. Ya mudah-mudahan kita terus berikan support dan dukungan kepada teman-teman yang ada di sana. Mudah-mudahan dia mampu untuk menyelesaikan tugas itu. Yang penting hari ini gimana 4 ini kita selamatkan dulu. Ya. Ya setelah itu baru nanti kita gimana mekanisme kita yang kita lakukan dari teman-teman Basarnas, BPD, lah semua ini berkolaborasi bersama-sama. Tadi kita selalu menyampaikan, tadi juga ada Pak Wagub, tadi pagi kita ketemu. Kita mencoba pakai alat berat, geraknya luar biasa. Nah hari ini kita harus pakai manual untuk menyelamatkan itu. Seperti itu Mas. Ya, ini memang perlu ekstra kehati-hatian. Tapi yang ingin saya tanyakan juga Pak Bupati, mereka korban yang masih terjebak di reruntuhan ini kan juga butuh suplai minuman, suplai makanan yang yang diberikan oleh tim penyelamat. Bagaimana suplai makanan dan minuman untuk santri, termasuk menyampaikan atau menyalurkan ke mereka-mereka yang masih terjebak ini, Pak? Yang alhamdulillah yang masih terjebak 3, ini kita oksigen sudah kita siapkan, juga ada pendampingan dari teknis kesehatan ya, jadi dokter-dokter semuanya ini kita siapkan semuanya, biarkan nanti kebutuhan apapun dan segera kita cover. Tadi insya Allah semua sudah terpenuhi, jadi sudah tidak ada kekhawatiran lagi, karena dengan kondisi yang sulit dan susah ya, tadi ini sudah disiapkan dengan tim medis semuanya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, termasuk oksigen dan lain-lain ya. Ya. Seperti itu Mas. Baik, kembali ke Pak Muhari. Pak Muhari, ini kan kalau untuk secara teknik menyelamatkan korban reruntuhan bangunan seperti ini, mungkin kurang lebih tidak jauh berbeda dengan menyelamatkan korban pada saat terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya sebuah bangunan begitu ya. Nah, lebih rinci lagi Pak Muhari, mungkin juga pasti BNPB punya cara atau teknis tersendiri yang bisa diceritakan juga ataupun di-share begitu, bagaimana sebenarnya menyelamatkan para korban yang terjebak reruntuhan ini? Iya, yang pasti tim di lapangan, Basarnas seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati itu pasti punya pengalaman yang sudah sangat mumpuni untuk kasus-kasus seperti ini. Bukan merupakan kejadian yang pertama ya. Tetapi yang menjadi pertimbangan kita itu akan berbeda penanganannya ketika kita mendengar atau mengetahui ada korban yang masih hidup di dalam. Ya. Posisi korban ini tidak bisa kita pastikan posisinya pastinya ada di mana, karena itu tidak secara visual tidak bisa dilihat dari pinggir atau sudut-sudut runtuhan yang dicoba oleh tim di lapangan. Nah ini sebenarnya yang yang pastinya menjadi pertimbangan utama bagi tim di lapangan. Berbeda kiranya ketika misalkan pada kondisi bangunan ambruk tapi tidak ada respon korban yang ada di dalam. Dan ini kalau berbeda di sini, itu respon korban itu ada beberapa orang. Tadi Pak Bupati bilang ada 4 orang yang masih harus dikejar upaya penyelamatannya. Nah ini posisi masing-masing korban ini benar-benar harus dihitung, dan bagian mana yang harus diangkat dan bagaimana cara mengangkatnya akan sangat mempengaruhi nantinya keberhasilan upaya pencarian ini. Jadi ini sebenarnya faktor kesulitannya ada pada titik di mana kita harus memastikan bahwa nanti puing yang di atas kita angkat itu tidak malah menimbulkan cedera atau fatalitas bagi korban yang kita tahu itu masih hidup, Mas Radit. Ya, Pak Muhari, tanpa bermaksud untuk mendesak untuk memburu-burui mereka yang mencoba menyelamatkan korban begitu ya, yang sekarang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tapi saya ingin tanya juga, biasanya dalam teknis penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan semua korban? Iya, tim SAR kita tidak hanya punya pengalaman di dalam negeri ya. Tim SAR ini juga sudah pernah kita kirim ke Turki, ke Myanmar untuk penyelamatan bencana gempa. Ini rata-rata untuk golden time normalnya itu 3 kali 24 jam tanpa minum. Tetapi ada pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa extend bahkan sampai 7 kali 24 jam. Jadi ini sudah berjalan 24 jam, selama kita masih bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan, itu kita masih bisa make sure bahwa yang bersangkutan masih dalam kondisi baik. Dan ini juga ada respon yang seperti apa, apakah responnya kemudian masih sama dengan respon pada saat pertama disapa dan seterusnya. Ini tim di lapangan punya
penilaian berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Artinya kita masih sangat optimis pada fase-fase golden period ini kita bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa benar-benar memastikan bahwa puing bisa kita angkat, tapi santri yang terjebak bisa kita jamin tidak akan terdampak, kita jamin keselamatannya tidak terdampak dari puing yang kita singkirkan. Kira-kira seperti itu, Mas Reza. Ya, dan kami percaya juga semua tim penyelamat saat ini simultan gitu, tidak berhenti untuk terus melakukan upaya penyelamatan, tentu saja dengan prinsip kehati-hatian supaya tidak lagi jatuh korban. Nah, selanjutnya saya ingin beranjak kepada pertanyaan soal kepada Pak Bupati ya, saya soal berapa banyak sebenarnya ada pesantren yang ada di Sidoarjo dan bagaimana inspeksi terhadap bangunan-bangunan yang ada di pesantren-pesantren di Sidoarjo. Saya akan tanyakan hal itu Pak Bupati, tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Bupati Sidoarjo, Pak Subandi, bahwa berapa banyak yang pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, Pak Bupati, dan bagaimana upaya inspeksi juga terhadap bangunan-bangunan yang masih berdiri di Sidoarjo, terutama untuk pondok-pondok pesantren. Terima kasih. Tadi kita punya kurang lebih ada 137 pondok ya. Terkait tadi ada pertanyaan gimana sudah sesuai atau belum ya. Tentu kita akan koreksi bersama. Coba nanti akan kita cek bersama manakala pondok-pondok ini yang masih izinnya belum lengkap dan lain. Karena mohon maaf, pondok ini mestinya izin semua sudah lengkap semuanya, karena nanti bantuan itu kalau tidak ada izin dan lain tidak mungkin bisa pemerintah berikan bantuan, maupun provinsi, pusat, kabupaten. Nah ini persyaratannya seperti itu. Oke, persyaratannya seperti itu. Nah, tadi juga saya sempat ada informasi begitu yang kami tampilkan juga sebenarnya di berita di Kompas TV bahwa untuk mendirikan pesantren ini sebenarnya butuh biaya yang besar, terutama untuk hire arsitek gitu ya. Nah, alih-alih menggandeng arsitek, mereka dengan biaya yang cukup besar, mereka agak keberatan. Nah, mereka minta juga untuk ada pendampingan dari pemerintah setempat atau pemerintah kabupaten bisa memberikan saran ataupun masukan untuk mendirikan bangunan yang layak begitu kira-kira. Dari PMK sendiri ada pendampingan selama ini untuk mendirikan pesantren-pesantren, pondok-pondok ini? Jadi gini Mas Radi ya, jadi kita sebagai ya, kita kepingin investasi di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini terus tumbuh ya. Dalam arti gimana untuk pembangunan gedung dan lain, kita ini sudah kerjasama dengan pihak ITS ya. Jadi tidak perlu kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dengan lantai 1, 2, 3 nanti konsultannya tinggi dan lain. Ini semua insya Allah kita sebagai pimpinan daerah selalu mengupper itu. Karena kita sudah kerjasama dengan ITS, ya tentunya memberikan kemudahan. Biarkan nanti demi keselamatan, keamanan, ini betul-betul terjaga dengan standar struktur bangunan yang dimiliki sesuai dengan perizinan yang ada. Lah harapan kita semuanya pondok pesantren yang besar-besar, barangkali ada bangun yang baru, kita sebagai pimpinan daerah sangat welcome karena kita sudah kerjasama dengan ITS, biarkan nanti struktur bangunan itu sesuai dengan progres dan perizinan yang ada. Seperti itu Mas. Jadi tidak ada kekhawatiran. Kita selalu backup itu terkait masalah perizinan, terus konsultan, perencanaan dan lain. Karena sudah ada kerjasama dengan ITS, insya Allah itu sudah bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah saya kembali ke teknis evakuasi ke Pak Muhari. Tadi Pak Muhari mengatakan bahwa bangunan sebelahnya ketika alat berat datang ini kan bergerak begitu ya. Ini juga dikhawatirkan malah membahayakan begitu. Sebenarnya teknisnya untuk menghindari bangunan di sebelah-sebelahnya ini untuk mengganggu proses evakuasi, bagaimana Pak Muhari? Ya, ada beberapa opsi sebenarnya ya. Ada dengan menarik secara keteknikan gitu ya, ada caranya, ada perhitungannya. Lantai-lantai yang ambruk di bawah secara lateral, tetapi ini membutuhkan space atau ruang yang cukup untuk itu. Sedangkan kita lihat ini kan dikelilingi oleh bangunan yang sebenarnya menjadi penyambung ya. Si musola ini kan kalau kita lihat dari gambar visual itu disambungkan ke bangunan di sebelah-sebelahnya.
Nah ini menjadi tantangan secara teknis yang cukup kompleks sebenarnya. Apakah kemudian bangunan di sebelah itu juga perlu biasanya kalau di tempat lain, kalau misalkan memang kondisi itu dibutuhkan, maka perlu di bangunan di samping itu juga didemolish ya, dipastikan bahwa alat berat memiliki ruang untuk melakukan pengungkitan atau pengangkatan atau penggeseran dari bangunan yang akan diangkat. Nah, hal seperti ini menjadi opsi di lapangan. Makanya tadi kami mendapatkan kabar bahwa Basarnas juga menggandeng ahli struktur yang sangat diperlukan sebenarnya, bagaimana supaya upaya untuk mengangkat puing ini secara ruang bagi alat perangkat dan prasarana atau alat berat di lapangan itu memungkinkan untuk bisa leluasa, sehingga opsi yang bisa kita ambil itu bisa lebih banyak gitu Mas Radi. Jadi tidak kemungkinan itu nanti tergantung pada penilaian tim yang di lapangan. Jadi memang semuanya nanti tergantung pada penilaian tim. Artinya kalau proses evakuasi seperti ini, area di sekitar pondok pesantren harus clear ya Pak Muhari ya? Maksudnya dari warga begitu? Seharusnya demikian, karena ini juga kalau kita melihat struktur bangunannya bukan termasuk well engineered structure ya, artinya bukan bangunan yang memang didesain secara khusus, secara arsitektur yang baik, sehingga bisa menjamin nggak akan runtuh kalau ada gerakan-gerakan yang kemudian mengganggu kestabilan bangunan itu. Baik. Juga tadi khawatirkan gitu Mas Redi. Baik. Terakhir saya ke Pak Bupati, Pak Subandi. Saya mendengar juga ada informasi dari posko begitu di sana bahwa banyak keluarga yang sebenarnya tidak sabar ingin mengetahui kabar dari keluarga mereka yang masih diduga tertimbun di runtuhan bangunan. Nah, ada nggak upaya juga dari Pemkab untuk menenangkan pihak keluarga ini di posko gitu supaya mereka juga bisa diberikan pengertian bahwa proses evakuasi ini tidak mudah sebenarnya, Pak Bupati? Terima kasih Mas Radi. Tadi kita sudah menyiapkan di sana tempat untuk ruang tunggu ya. Ini termasuk kita juga sudah menyiapkan warung untuk orang-orang yang nunggu, sudah kita siapkan semuanya. Ruang tunggu sudah kita siapkan, terus terkait masalah pendataan sudah kita siapkan ya. Biarkan dari keluarga santri ini dia juga tidak rasa dengan anaknya yang belum ketemu dan lain, ini tidak sampai cemas dan lain, ini semuanya sudah kita lakukan. Ada pendampingan kesehatan, semua kita lakukan. Tadi alhamdulillah kita dari Dinkes, pihak rumah sakit untuk pendampingan kepada keluarga-keluarga yang hari ini masih belum ketemu 91 orang. Tadi semuanya makan, semua kita sudah buka warung di sana semua. Tadi alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Tinggal namanya musibah ya pasti nangis dan lain. Cuma semua bisa terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Dan yang kedua Mas Radi, berarti yang selama ini di rumah sakit semuanya ini kita bagi berdua. Rumah sakit yang punya rumah sakit umum ini pembiayaan semua adalah ditanggung oleh Pemda melalui BTT ya. Yang terkait masalah rumah sakit swasta ini ditanggung Bugub, kita sudah ada pembagian. Jadi alhamdulillah tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran pemerintah daerah ini adalah sangat membantu korban yang ada di Pondok Pesantren Al-Khojini. Seperti itu Bapak. Baik, kita sangat apresiasi respons dari Pemkab Sidoarjo juga yang terus secara simultan membantu juga tim penyelamat, lalu juga memberikan pemahaman kepada pihak keluarga bahwa evakuasi ini perlu kehati-hatian ekstra begitu supaya tidak muncul korban baru. Begitupun juga dengan tim penyelamat dari BPBD dan tim gabungan, tim SAR begitu ya, dari Damkar juga saya lihat ada terlibat di sana. Semoga kita berdoa semua berjalan lancar evakuasinya dan ada 91 orang yang masih tertimbun tadi, santri bisa segera diselamatkan oleh tim penyelamat. Baik, terima kasih Pak Muhari, Pak Subandi, Pak Bupati telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.